Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara Afia Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi perusahaan dagang. Akuntansi perusahaan dagang memiliki 3 jenis perusahaan berdasarkan aktivitas operasionalnya. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya memberikan layanan jasa kepada pelanggan. Pendapatannya disebut pendapatan jasa atau service revenue. Persediaannya berupa barang perlengkapan atau barang habis pakai yang akan digunakan untuk mendukung layanan jasa yang diberikan atau layanan operasional perusahaan. Beban-beban untuk satu periode berupa beban-beban operasi. Yang kedua yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang aktivitas utamanya membeli barang dagangan dan menjual barang dagangan tersebut tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Pendapatannya disebut penjualan atau sales revenue atau sales. Selain perlengkapan, juga terdapat persediaan berupa barang dagang yang merupakan bagian dari aset pancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagang tersebut dijual. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, dan beban-beban operasional terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Dan ada juga perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang aktivitas operasionalnya membeli bahan baku, mengolah bahan baku tersebut melalui proses produksi untuk menghasilkan barang jadi dan menjual barang jadi tersebut kepada pembeli. Pendapatannya biasanya disebut sales revenue. Selain perlengkapan dan juga terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku atau raw material inventories, merupakan persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, merupakan work in process inventories, merupakan persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali mengerjakannya pada periode berikut dengan menyerap biaya produksi kembali. Yang terakhir yaitu persediaan barang jadi atau finished good inventory, adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahap proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli dan diserahkan kepada pemesan. Beban-beban untuk satu periode terdiri dari adanya beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan dan beban-beban operasi yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Yang membedakan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur adalah dari perhitungan dan penyajian laba rugi. Perusahaan jasa menyajikan laporan laba rugi biasanya dengan format single step, artinya pendapatan yang diperoleh langsung dikurang dengan semua beban untuk memperoleh laba atau rugi. Sedangkan pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur menggunakan format multiple step. Perusahaan menyajikan penjualan yang dikurang dengan harga pokok penjualan untuk mendapatkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi dengan semua beban operasi dan mendapatkan laba rugi bersih. Harga pokok penjualan atau HPP adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode. HPP merupakan akun kelompok beban. Nama lainnya adalah beban pokok penjualan dan bahasa Inggrisnya disebut cost of goods sold. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagang sampai barang dagang tersebut siap untuk dijual. Ilustrasi untuk memahami tentang harga perolehan persediaan yaitu toko elektronik. Toko elektronik MH berada di Kota Bengkulu yang membeli 50 unit televisi di grosir elektronik di kawasan Glodok, Jakarta dengan harga beli per unit 2 juta. Pengiriman televisi ini menggunakan ekspedisi darat dengan biaya pengiriman 20 juta. Jadi total harga perolehan dari
50 televisi ini adalah 120 juta, sehingga barang perolehan per unit adalah 2.400.000. Adapun istilah-istilah dalam kaitan dengan arus harga perolehan atau cost flow. Yang pertama yaitu persediaan barang dagang awal atau beginning inventory adalah total harga perolehan atas barang dagang pada awal periode dan nilainya diambil dari nilai persediaan akhir periode sebelumnya. Yang kedua, pembelian atau cost of goods purchase atau purchase adalah total harga perolehan atas harga yang dibeli untuk satu periode, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian kotor ditambah biaya angkut pembelian, dikurang retur pembelian, dan dikurang diskon pembelian. Yang ketiga yaitu barang tersedia untuk dijual atau cost of goods available for sale adalah total harga perolehan atas barang tersedia atau barang tersedia untuk dijual dan untuk satu periode yang dihitung dengan penjumlahan persediaan barang dagang awalnya ditambah pembelian bersih. Yang keempat, harga pokok penjualan atau cost of goods sold adalah total harga perolehan atas barang yang terjual dalam satu periode, yaitu COGS sama dengan unit yang terjual dikali harga perolehan per unit. Yang kelima yaitu persediaan barang dagang akhir atau ending inventory adalah total harga perolehan atas barang yang belum terjual sampai akhir periode. Ending inventory sama dengan unit yang tersisa dikali harga perolehan per unit. Penjualan adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan dalam satu periode. Penjualan sama dengan unit yang terjual dikali harga jual per unit. Sistem pencatatan persediaan. Sistem pencatatan persediaan ada dua sistem yang bisa digunakan perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan barang dagangan. Yang pertama yaitu sistem perpetual, yaitu setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, misal pembelian retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, penjualan dan retur penjualan, maka langsung mempengaruhi nilai persediaan hingga akan dicatat dengan melibatkan akun persediaan barang dagangan. Menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan untuk setiap jenis barang yang digunakan untuk pencatatan mutasi sehubungan dengan persediaan, sehingga nilai persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat dengan melihat saldo akhir dari kartu persediaan. Harga pokok penjualan akan dihitung setiap terjadi transaksi penjualan. Sistem periodik setiap terjadi transaksi yang berhubungan dengan barang dagang, misal pembelian retur pembelian, pelunasan utang atas pembelian barang dagang, penjualan dan retur penjualan, maka tidak langsung mempengaruhi nilai persediaan sehingga tidak dicatat saat akun persediaan barang dagang tidak menggunakan kartu persediaan, sehingga nilai persediaan akhir baru diketahui setelah perusahaan melakukan perhitungan fisik persediaan. Hasil dari perhitungan fisik ini berupa unit yang tersisa pada akhir periode, yang selanjutnya HPP digunakan dengan cara barang tersedia untuk dijual dikurang nilai persediaan barang dagangan akhir. Sistem perpetual melibatkan dua akun yaitu persediaan barang dagang inventory dan harga pokok penjualan cost of goods sold dengan posisi akun disesuaikan dengan kasusnya. Sedangkan sistem periodik melibatkan dua akun juga, yaitu akun persediaan barang dagangan inventory dan harga pokok penjualan cost of goods
yang dibuat perusahaan untuk memunculkan nilai persediaan akhir. Yang selanjutnya itu jurnal penyesuaian. Sama halnya pada perusahaan jasa, jurnal penyesuaian dibuat pada setiap akhir periode untuk menyesuaikan beberapa akun agar saldo akun-akun ketika disajikan dalam laporan keuangan sudah menunjukkan nilai yang sebenarnya. Jenis-jenis penyesuaian yang telah dibahas pada perusahaan jasa juga akan ditemui pada perusahaan dagang. Yang kedua yaitu ada tambahan penyesuaian yang inventory dan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Jika perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka penyesuaian terhadap akun persediaan barang dagangan dan dibuat ketika perusahaan memilih tetap melakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan fisik berbeda dengan nilai menurut catatan kartu persediaan. Adapun laporan keuangan pada perusahaan dagang, yang pertama yaitu laporan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan sistem pencatatan perpetual, maka